Halo anak-anak Indonesia yang mencintai lingkungan hidup. Salam jumpa kembali dengan saya, Miss Shanti, yang selalu ingin berbagi dengan kalian supaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia kalian semakin berkembang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu bahagia dan sehat karena kalian juga menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan tempat tinggal kalian. Pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini akan menambah daftar kosakata kalian sehingga kalian juga paham ketika mendengar atau mengetahui isu-isu lingkungan yang terjadi di daerah dan juga di planet tempat kita tinggal. Dan harapannya kalian pun turut serta dalam membantu menjaga lingkungan alam di sekitar kita. Sebenarnya ada banyak sekali masalah lingkungan hidup yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kalau kalian berniat membantu, kalian harus paham dulu isu-isu lingkungan yang terjadi di bumi kita ini. Baru setelah itu kalian bisa melakukan tindakan nyata untuk bumi kita ini. Bagaimana? Apa kalian sudah siap? Mari kita simak. Kita mulai dari hal yang paling akrab di telinga kita sehari-hari, yaitu sampah. Kalian pasti tahu kan sampah itu apa? Menurut KBBI Daring, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya, atau kotoran seperti daun, kertas, dan lain-lain. Sampah ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka nantinya akan menumpuk dan menyebabkan masalah lingkungan hidup lain. Oh ya anak-anak, Miss Shanti banyak membaca tentang cara mengolah sampah dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut, coba kalian baca artikelnya di bobo.id. Teman belajar dan bermain. Langsung saja klik linknya di deskripsi di bawah ini ya. Sekarang kita masih membahas kembarannya sampah yang bernama limbah. Limbah memang tidak sama dengan sampah ya Miss. Walaupun seakan seperti anak kembar, tentu saja sampah dan limbah ada bedanya. Menurut KBBI Daring, limbah adalah sisa hasil produksi. Jadi sebenarnya limbah itu sampahnya pabrik. Dengan kata lain, limbah adalah hasil pembuangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri dan juga domestik. Limbah sisa proses produksi biasanya mengandung zat beracun yang bisa membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, kalian juga perlu tahu istilah yang satu ini, limbah B3, yang sebetulnya sama saja artinya, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat B3, yang bisa menyebabkan pencemaran. Pencemaran adalah proses cara pembuatan mencemari atau mencemarkan atau pengotoran. Sinonimnya polusi. Jadi pencemaran limbah B3 itu artinya pengotoran atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun. Pencemaran limbah B3 ini sangat membahayakan keselamatan makhluk hidup termasuk kita manusia loh. Sebenarnya ada banyak sekali artikel tentang limbah dan cara pengelolaannya. Kalau kalian tertarik, coba ketik kata kunci limbah di website Kompas dan klik link di bawah ini. Kalian akan menemukan banyak fakta dan pengelolaan limbah yang menarik untuk dibaca. Masih tentang pencemaran nih, ada satu lagi jenis pencemaran lain yang berbahaya, yaitu pencemaran minyak lepas pantai. Jadi begini ya anak-anak, kalau limbah pabrik berbahaya tadi lalu dibuang ke laut, menurut kalian apa yang terjadi? Ya, kalian benar, ikan-ikan dan makhluk hidup lain termasuk juga tumbuh-tumbuhan lain mati semua kan? Aduh, kasihan sekali mereka, mati karena zat beracun. Akan tetapi,
tanpa disengaja ikan itu ditangkap oleh nelayan dan akhirnya dimakan atau dikonsumsi oleh kita. Akibatnya manusia yang makan ikan yang beracun akan menderita penyakit berbahaya seperti kanker. Dan bahkan racunnya bisa menyebabkan kematian loh. Wah, sepertinya semua ini saling berhubungan ya, Miss. Ya benar sekali anak-anak. Kalau kalian pikir lagi, terkadang limbah pabrik itu tidak hanya menuju ke laut, tapi juga bisa mencemari air bersih. Akhirnya kita mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih adalah berkurangnya ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain karena polusi atau pencemaran air, krisis air bersih ini juga bisa terjadi kalau manusia menggunakan air secara berlebihan. Dan juga pada saat musim kemarau yang panjang sehingga terjadi kekeringan. Daerah yang mengalami kekeringan itu biasanya gersang. Tanah yang gersang artinya kering dan tidak subur. Akhirnya kalau kering akibatnya sama sekali tidak ada air kan? Aduh Miss, kok masalahnya banyak ya? Padahal Miss Yanti belum selesai loh. Masih ada lagi isu lingkungan yang lain lagi. Kalau kalian mau tahu, bumi ini semakin gersang itu karena manusia menebang pohon-pohon di hutan dengan macam-macam alasan. Penebangan pohon di hutan disebut juga deforestasi atau penebangan liar. Hewan-hewan yang habitatnya di hutan dan juga tumbuhan yang hidup di sana akhirnya tidak punya lagi tempat tinggal dan berkembang biak. Kalian ingat kan cerita Miss Yanti di video sebelumnya? Akibatnya bisa macam-macam termasuk banjir. Kalian tahu banjir kan? Penyebab banjir itu bukan hanya karena kita buang sampah sembarangan saja, tapi juga bisa karena hutan-hutan gundul, sehingga area resapan air berkurang. Kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang penyebab banjir, kalian bisa nonton video tentang penyebab banjir di website Bobo ya. Kalian bisa klik linknya di bawah ini. Masih tentang hutan, ternyata isu lingkungan yang terjadi di hutan bukan hanya penebangan liar, tapi juga kebakaran hutan. Menurut KBBI Daring, kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya hutan. Apabila hal ini terjadi, akibatnya hutan rusak dan pastinya menimbulkan kerugian materi dan juga masalah lingkungan hidup, seperti salah satunya pencemaran atau polusi udara. Yang berikutnya adalah hujan asam. Hujan asam adalah hujan dengan pH di bawah 5,5. Biasanya antara 3 dan 5,5 yang diakibatkan oleh tercemarnya udara dengan oksida nitrogen dan belerang. Oksida ini terbentuk pada pembakaran minyak bumi atau batu bara atau karena letusan gunung api. Namun, hujan asam ini bisa dan sering terjadi karena ulah manusia. Karena kegiatan manusia seperti menggunakan kendaraan bermotor berlebihan, juga asap pabrik dan aktivitas pembakaran lain, akhirnya terjadilah pencemaran udara yang membuat udara bercampur zat kimia naik ke atas lalu bercampur dengan uap air di awan dan akhirnya turun ke bumi menjadi hujan asam karena sudah mengandung asam sulfat dan asam nitrat. Bahayanya, hujan ini bisa mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanasan global adalah fenomena atau proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Efek rumah kaca menjadi penyebabnya. Kadang efek rumah kaca ini terjadi secara alami, tapi kebanyakan juga karena kegiatan manusia. Efek rumah kaca adalah pemanasan permukaan bumi dan juga udara yang ada di atasnya. Jadi semua isu-isu lingkungan yang kita bahas tadi memperparah pemanasan global. Maka dari itu kita harus melakukan tindakan nyata untuk membantu bumi kita tercinta ini agar masalah pemanasan global teratasi. Yuk mari kita mulai sekarang.
Kalian cari tahu dari sumber-sumber yang terpercaya di internet dan juga interview para ahli lingkungan yang sudah menekuni usaha-usaha penyelamatan lingkungan hidup. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Miss Yanti senang sekali bisa memberikan sedikit inspirasi untuk kalian agar kalian semakin mampu memahami banyak hal yang berguna untuk lingkungan hidup dalam bahasa Indonesia. Dan semoga kalian juga bisa menggunakan bahasa ibu kita ini untuk berbagi pengetahuan dengan yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia Miss Yanti berikutnya. Dah.